ganjil dari hitungan awal. Tapi kalau dari hitungan 10 yang tersisa, maka yang dimaksud dengan ganjil adalah hari atau malam genap kalau dihitung dari awal. Paham kan? Ya gitu. Jadi kesimpulannya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang budiman. Sekarang kita sudah memasuki Ramadan yang ke-19. 2 hari lagi kita akan masuk ke 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ada sebuah malam yang sangat monumental di 10 terakhir itu. Inilah yang akan kita coba bincang-bincangkan pada kesempatan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr." Kamilah Allah yang menurunkan malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan suci Ramadan, di mana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi siapa yang mendapatkan kemuliaan bertemu dan beribadah semaksimal kemungkinan yang dia miliki di malam Lailatul Qadar ini, maka sama saja dia mendapatkan keutamaan selama 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Salah satu di antara kemuliaan Lailatul Qadar ini lagi seperti yang dijelaskan Allah dalam surat Ad-Duhan, awal-awal surat Ad-Duhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, itulah malam Lailatul Qadar. Beberapa ulama menafsirkan yang dimaksud dengan malam mubarakah ini adalah karena di malam ini Allah menetapkan takdir manusia selama setahun ke depan, termasuk ditetapkan ajalnya dan ditetapkan rezekinya, diperbaharui takdir, ajal dan rezekinya, karena setiap manusia itu semasa di dalam perut ibunya itu sudah ditetapkan takdir, ajal dan rezekinya. Rasulullah SAW bersabda, "Qad adzallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr." Telah datang bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang mengandung keagungan, dan bulan di dalamnya ada satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Ciri-cirinya diantaranya seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, tatlu'us syamsu sabihatu yaumiha bayda la sya'a laha. Jadi pada waktu pagi, tatkala syuruk matahari itu, dia terbit dalam kondisi mataharinya berwarna putih dan teriknya tidak panas, jadi seperti cahaya atau terik bulan. Itu diantara ciri-cirinya. Selanjutnya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bagaimana caranya kita supaya bisa meraih atau menggapai Lailatul Qadar yang memiliki kemuliaan yang luar biasa ini? Rasulullah menyunahkan kepada kita untuk i'tikaf dan menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Al-masnunatu allati dawama 'alaiha an-nabiyyu ba'dal hijrah huwal i'tikaf. Itu kata ulama bahwa sunnah yang dibiasakan oleh umat Islam dilakukan di 10 terakhir adalah mengikuti sunnah Nabi, i'tikaf di 10 terakhir. Idza dakhala al-ashar sadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau sudah masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan yang 2 hari lagi, 2 malam lagi, malam kedua itu akan kita bertemu dengan 10 terakhir, maka Rasulullah itu mengencangkan menyingsingkan sarungnya. Jadi kalau orang mau bekerja itu kan disingsingkan lengan baju. Kalau di Arab itu istilahnya bukan lengan baju yang disingsingkan kalau ingin bekerja keras, tapi disingsingkan sarung supaya bisa melangkah dengan bebas. Rasulullah menghidupkan malam-malam 10 terakhir tersebut dengan ibadah, qiyamul lail, dengan baca Quran. Wa iqadhallahu, juga Rasulullah membangunkan keluarganya untuk sama-sama bersama mendapatkan kemuliaan bulan suci
Maksud saya bersama-sama mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Bukhari dan Muslim berkata, meriwayatkan dari Rasulullah, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menghidupkan 10 terakhir khususnya di malam-malam Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang terakhir adalah di malam keberapa terletak malam Lailatul Qadar. Yang pasti Rasulullah mengatakan di malam-malam ganjil. Malam ganjil itu ada 2 cara menghitungnya. Di malam 21, di malam 23, di malam 25, di malam 27, di malam 29. Ini kan ganjil. Hadis riwayat Bukhari mengatakan iltamisuha fis sabil awakhir di malam 27. Muslim juga mengatakan iltamisuha fil asril awakhir. Maksudnya Muslim ini meriwayatkan dari Rasulullah, cari di 10 terakhir. Ini diambangkan dikit, jadi tidak ditentukan harinya. Tapi dalam riwayat lain Muslim mengatakan taharru lailatul qadar fis sabil awakhir. Cari malam Lailatul Qadar, hidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah di malam ke-27. Al-Bukhari dari Ubadah bin As-Samit meriwayatkan dari Rasulullah, faltamisuha fit tasya, cari malam Lailatul Qadar di malam 29, di malam 27 dan di malam 25. Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta mengatakan, unzila Lailatul Qadar lailata salasun wa syirina Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu diturunkan di malam 23 Ramadan. Kembali Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa di dalam kitab Fadlul Lailatul Qadar bab tahharri Lailatul Qadar, qala iltamisuha fi arba'a wa isrin, cari malam Lailatul Qadar di malam 24. Dan ini tidak termasuk hitungan ganjil. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Bilal bin Rabah mengatakan bahwa Lailatul Qadri Lailatul Arba'in wa Isrin, sama dengan riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Lailatul Qadar itu terletak pada malam 24. Lalu gimana yang benar? Mana yang benar? Kalau ganjil dari depan itu kan cuma 21, 23, 25, 27, 29. Nah, ini ada hadisnya. Ternyata Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam 24 dan ini malam genap. Nah, gimana caranya? Ada riwayat mengatakan begini, iltamisuha fil asril baqiyah, cari malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 yang tersisa di bulan suci Ramadan. Makanya saya katakan tadi bahwa menghitung malam ganjil itu ada 2 cara. Ulama menghitungnya ada 2 cara. Dari depan, kalau dari depan itu berarti 21, 23, 25, 27, 29. Ada hitungan ganjil dari 10 yang tersisa. Ya kan? Malam 21 berarti 9 lagi. Berarti tidak ganjil, genap. Yang genap adalah 22, 24, 26, 28. Dan ini masing-masing ada mazhabnya dari ulama. Dan masing-masing dilandasi oleh dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya cara menggapai, menghidupkan malam Lailatul Qadar yang disunahkan oleh Rasulullah adalah i'tikaf dan hidupkan semua malam-malam di 10 yang tersisa. Karena menurut ulama, malam Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Tahun ini 21, mungkin tahun depan 23, tahun berikutnya lagi mungkin 25, kemudian 27, kemudian 29. Itu bagi mazhab yang menghitung dari 10 yang ganjil dari hitungan awal. Tapi kalau dari hitungan 10 yang tersisa, maka yang dimaksud dengan ganjil adalah hari atau malam genap kalau dihitung dari awal. Paham kan? Ya gitu. Jadi kesimpulannya gini, malam Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir. Nah, letaknya di malam ganjil. Cuma saja malam ganjil itu ada 2 versi cara menghitungnya. Berdasarkan hadis loh. Berdasarkan hadis. Jadi malam ganjil dari hitungan pertama berarti malam 21 ganjil. Malam ke-21 berarti ganjil. Malam ke-23 adalah ganjil. Malam ke-25 adalah ganjil. Malam ke-27 adalah ganjil. Malam ke-29 adalah ganjil. Tapi kalau berdasarkan hitungan yang tersisa, malam ke-21 berarti sisa 10. Genap. Kan? Malam ke-22 sisa 9 ganjil. Kan? Begitu seterusnya. Sedikit membingungkan. Makanya sunnahnya adalah ya jangan milah-milah malam. Iktikaf dengan menghidupkan 10 yang tersisa di malam-malam Ramadan. Semuanya dengan penuh ibadah tanpa ada diskriminasi malam tertentu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.